Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li, Chen Yang dan Gu Qianxun dengan cepat membersihkan gua, menghapus jejak pertempuran dan menumpuk mayat Du Qingyang dan yang lainnya bersama-sama. Chen Yang menggeledah mayat Du Qingyang sebentar dan menemukan token hitam. Token itu berbentuk segitiga dengan dua tonjolan melengkung di bagian atas, tampak seperti kepala kambing. Di satu sisi medali ada kata Qingyang, dan di sisi lain ada kata Kota Xuan. Ada cahaya hitam aneh yang terus-menerus beredar di permukaannya. Chen Yang sangat gembira saat melihatnya dan mulai menggosoknya di tangannya. Han Li melirik token hitam dan tahu bahwa kemungkinan besar token itulah yang mewakili identitas penguasa kota Qingyang. Ambil kembali dan kamu akan punya waktu untuk mengaguminya. Ini bukan tempat tinggal lama. Gu Qianxun berkata dengan dingin. Hehe, aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depan kalian berdua. Chen Yang tertawa dan menyimpan token hitam itu. Dia mengeluarkan batu bundar putih dan menggosoknya dengan jari sebelum melemparkannya ke tumpukan mayat. Batu bulat putih itu tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi bola api putih, membungkus mayat Du Qingyang dan yang lainnya di dalamnya. Mayat Du Qingyang dan yang lainnya dengan cepat meleleh. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi sekarang. Chen Yang tidak menunggu mayat selesai dibakar dan segera berganti pakaian baru. Dia mengeluarkan dua set baju besi hitam untuk diubah menjadi Han Li dan Gu Qianxun. Han Li mengambil baju besi hitam itu tetapi tidak langsung memakainya. Dia tampak bingung. Ada orang kepercayaan kuat Du Qingyang yang menjaga lemari besi rahasia. Kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Akan lebih mudah bagi kalian berdua untuk mengenakan pakaian penjaga ini. Chen Yang menjelaskan. Han Li mengangguk dan hendak melepas seragam Suando ketika dia melirik Gu Qianxun dan berhenti. Seragam Suando miliknya berbeda dengan seragam Chen Yang. Itu agak tipis dan hampir tidak ada yang tersisa setelah melepasnya. Tepat pada saat ini, suara pakaian saling bergesekan terdengar dari samping. Itu adalah Gu Qianxun yang melepas jubah kuning mudanya, memperlihatkan kemeja putih ketat. Ukuran pakaian dalamnya agak terlalu kecil, meremas sepasang payudara giok putih di depan dada gadis itu hingga sedikit cacat. Pinggangnya sangat ramping sehingga sulit untuk memeluknya dengan satu tangan. Kakinya yang bulat sempurna dan ramping bersinar dengan kilau seputih salju. Proporsinya bisa dikatakan sempurna. Namun, Han Li dan Chen Yang tidak memiliki sedikit pun nafsu. Dada, perut, dan kaki Gu Qianxun dipenuhi bekas luka, dan ada luka besar berbentuk kelabang di dadanya yang memanjang dari tulang selangka sampai ke bawah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Murid Han Li sedikit berkontraksi setelah mendengar ini. Di basis kultivasi mereka, sangat sulit bagi luka normal untuk meninggalkan bekas luka di tubuh. Kecuali jika mereka terkena senjata khusus atau benar-benar menderita luka fatal, barulah dapat meninggalkan bekas luka di tubuh. Apapun itu, masa lalu Gu Qianxun tidaklah sederhana. Ekspresi Gu Qianxun tenang, seolah kedua pria itu, Han Li dan Chen Yang, hanyalah dua patung batu. Mengenakan armor hitamnya, dia dengan cepat merapikan dirinya. Waktu sangat penting. Kalian berdua harus segera berganti pakaian. Tidak perlu menggunakan akal sehat yang tidak berguna seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada saya. Saya tidak pernah tinggal di lingkungan yang begitu naif. Gu Qianxun berkata dengan acuh tak acuh sebelum berjalan keluar. Taois Gu benar-benar unik. Chen yang sepertinya baru sadar kembali saat ini dan mendecakkan lidahnya. Han Li tersenyum pahit dan dengan cepat melepas pakaian gladiator hitamnya dan berganti menjadi baju besi hitam. Armor dan topeng hitam menutupi sebagian besar wajahnya, membuatnya lebih tersembunyi dan lebih aman. Dengan demikian, mereka berdua segera meninggalkan gua di bawah pimpinan Chen Yang dan berjalan menuju terowongan tempat mereka berasal. Taois Xie mengikuti di belakang dengan santai.
Taois Li, bagaimana kalau kita bekerja sama? Pada saat ini, suara lembut terdengar di benaknya. Itu berbeda dari transmisi indera spiritual yang normal. Itu adalah suara Gu Qianxun. Han Li mengangkat alisnya dan melirik Gu Qianxun dari sudut matanya. Aku tahu bahwa Taois Li suka menyendiri. Aku tahu dari keenggananmu untuk bergabung dengan aliansi seribu tulang. Namun, segalanya berbeda sekarang. Meskipun Du Qingyang sudah mati, kesepakatan antara saya dan Chen Yang telah berakhir. Setelah dia berhasil naik, Anda dan saya tidak lagi memiliki nilai. Lagi pula, kita masih memiliki cacing kesengsaraan hitam di tubuh. Suara Gu Qianxun menjadi semakin lemah. Han Li masih tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik lengan kanan Chen Yang yang terbungkus kulit binatang. Kekuatan Chen Yang tak terduga. Bukan hanya apa yang dia perlihatkan sebelumnya. Meskipun dia tampaknya telah menghancurkan lengan kanannya sendiri, dia tidak bisa diremehkan. Selain itu, dia licik dan tidak bisa dipercaya dengan mudah. Kita hanya bisa bekerja sama sekarang. Gu Qianxun sepertinya mengerti apa yang dimaksud Han Li. Mata Han Li berkedip sedikit. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Gu Qianxun melihat tindakan Han Li dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Namun, itu segera menghilang. Mereka berempat dengan cepat keluar dari terowongan dan tiba di aula samping kediaman wali kota. Ada banyak orang berkumpul di sini. Kebanyakan adalah penjaga kediaman wali kota. Ada juga beberapa pelayan juga. Beberapa orang yang pergi berburu bersama Chen yang juga ada di sini. Ketika mereka melihat Chen yang masuk, mereka segera menghampirinya. Kapten Chen Yang, bagaimana situasinya? Pemuda bertato itu bertanya dengan suara rendah. Sudah beres. Chen Yang menyeringai. Mendengar ini, semua orang di aula bersorak. Sekarang, menurut rencana, kita akan berpisah. Chen Yang mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar semua orang tenang. Pada saat yang sama, dia dengan lembut memesan. Iya, semua orang buru-buru menahan emosi mereka dan menjawab serempak. Mereka kemudian berpisah dan pergi. Ayo pergi. Chen Yang berbisik kepada Han Li dan Gu Qianxun. Dia berjalan keluar dari aula samping dan menuju ke jalan yang jauh. Setelah beberapa saat, mereka berempat tiba di aula batu yang luas. Di ujung aula batu ada sebuah pintu batu yang tingginya beberapa kaki. Di atasnya, ada pola perak yang terukir, bersinar dengan cahaya bintang perak. Dinding batu di bagian atas pintu batu itu diukir dengan kata-kata, harta karun tersembunyi Qingyang, dari emas. Di tengah aula batu, ada platform batu hitam yang berukuran beberapa kaki. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk bersila di atas platform batu, berkultivasi dengan mata tertutup. Penampilan lelaki tua itu biasa saja, tetapi pipinya berwarna keperakan, yang terlihat sangat aneh. Sinar cahaya perak mekar dari tubuh lelaki tua itu dan melesat ke segala arah. Ada hampir 100 sinar, membuatnya tampak seperti landak perak. Mendengar langkah kaki Chen Yang dan yang lainnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu membuka matanya dan melihat ke atas. Cahaya perak di tubuhnya menyusut lalu menghilang. Kapten Chen Yang, kenapa kamu ada di sini? Pria tua berjubah abu-abu itu memandang dengan sedikit kewaspadaan di wajahnya. Ye tua, wali kota saat ini sedang memimpin arai darah Kiara. Ada masalah dengan formasi saat ini, dan dia sangat membutuhkan kristal jiwa darah untuk memperbaikinya. Wali kota memintaku untuk datang dan mengambil beberapa. Wajah Chen yang penuh urgensi saat dia berkata dengan cepat. Perbendaharaan rahasia hanya dapat dibuka oleh wali kota sendiri atau seseorang dengan token wali kota. Kapten Chen Yang, apakah Anda memiliki token wali kota? Ketika lelaki tua berjubah abu-abu mendengar ini, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Lihat aku sangat cemas hingga melupakan ini. Ini adalah tanda wali kota. Chen Yang menepuk kepalanya dan berpura-pura kesal.
Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token hitam yang diperoleh dari tubuh Du Qingyang. Ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat token itu, kewaspadaan di wajahnya sedikit berkurang. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan kunci perak yang panjangnya sekitar 1 kaki. Dia akan berbalik dan berjalan menuju pintu batu. Hei, pintu perbendaharaan rahasia. Pada saat ini, Chen yang tiba-tiba melebarkan matanya dan menunjuk ke pintu perbendaharaan rahasia seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut ketika mendengar suara itu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke pintu. Pintu perbendaharaan rahasia ditutup, cahaya perak menyala di atasnya, tetapi tidak ada perubahan. Pria tua berjubah abu-abu itu terkejut. Pada saat ini, 3 angin kencang menerobos udara dan menyerang dari belakang. 18 bintik cahaya bintang muncul di lengan Han Li, dan mereka tiba-tiba menebal menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya. Selain itu, mereka mengambil rona emas yang gemilang, membuat mereka tampak seperti sepasang alu emas besar. Lengan kiri Chen yang tiba-tiba memancarkan sinar cahaya putih dan 20 hingga 30 lubang misterius muncul. Sama seperti lengan kanannya, itu seperti pedang putih raksasa yang tidak bisa dihancurkan yang dengan keras menusuk bagian belakang jantung orang tua itu. Pada saat ini, pedang tulang putih muncul di tangan Gu Qiansun dalam sekejap. Itu berubah menjadi bayangan pedang putih dan menebas leher lelaki tua itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria tua berjubah abu-abu itu langsung merasakan 3 aura menakutkan di belakangnya. Dia tidak berbalik dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya perak dan terbang ke depan. Meskipun reaksi lelaki tua itu terlambat, kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari Chen Yang dan yang lainnya. Serangan ketiganya tidak bisa menyusulnya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu memancarkan sinar cahaya perak, dengan cepat terhubung bersama dan samar-samar membentuk baju besi perak yang penuh paku. Ketika Chen yang melihat pemandangan ini, matanya menjadi sedikit cemas dan dia akan melakukan sesuatu. Namun pada saat ini, sosok Han Li tiba-tiba menjadi buram dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, dia menyusul lelaki tua berjubah abu-abu itu dan dengan keras meninju bahu lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan kedua tinjunya. Cahaya keemasan yang menyilaukan meletus dari kepalan tangan Han Li, dan ruang dalam radius beberapa puluh kaki tiba-tiba mulai bergetar hebat. Terdengar suara tulang patah. Tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu seperti karung pasir saat ia dikirim terbang dan dihancurkan dengan keras ke tanah. Armor perak di tubuhnya juga hancur dengan ledakan keras, hanyut dan menghilang. Sebelum lelaki tua berjubah abu-abu itu bisa bereaksi, 2 suara lembut terdengar. Tangan kiri Chen yang telah menembus dada pria tua berjubah abu-abu itu. Dia meraih jantung lalu menghancurkannya. Pada saat yang sama, pedang tulang Gu Qiansun juga menembus perut bagian bawah pria tua berjubah abu-abu itu. Sinar cahaya putih tajam mekar dari pedang tulang, menciptakan lubang berdarah. Kamu, sebenarnya berani. Pria tua berjubah abu-abu itu mengeluarkan beberapa kata dengan susah payah. Tubuhnya berkedut beberapa kali dan matanya dengan cepat menjadi redup. Dia tidak lagi bernapas. Ini semua berkat Brother Li yang mematahkan armor mistik penusuk bintangnya. Jika tidak, kita akan berada dalam bahaya. Chen yang menarik lengannya. Han Li mengangguk sambil tersenyum. Han Li melirik tangan kiri Chen Yang dan tatapan aneh melintas di matanya. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Gu Qiansun juga menyimpan pedang tulangnya. Dengan goyangan pergelangan tangannya, dia mengubahnya kembali menjadi tulang punggung putih dan melilitkannya di pinggangnya. Chen yang mengambil kunci perak dari tangan lelaki tua berjubah abu-abu itu dan datang ke pintu gudang rahasia. Di bawah pintu ada tonjolan putih seukuran mangkuk. Dia mengangkat tangannya dan tonjolan putih bergerak ke samping,
memperlihatkan lubang kunci. Chen yang memasukkan kunci dan memutarnya beberapa kali. Lalu cahaya perak di pintu batu menghilang dan pintu perlahan terbuka. Chen yang menatap Han Li dan Gu Qianxun sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Han Li dan Gu Qianxun saling memandang dan mengikuti. Ruang di dalam lemari besi rahasia itu tidak kecil dan bisa dibandingkan dengan sebuah istana. Ada 7-8 konter tinggi yang terbuat dari sejenis kayu hitam. Kayu ini tidak terlihat seperti bahan biasa karena memancarkan aroma menyegarkan yang memenuhi seluruh ruang rahasia. Setiap loket dibagi menjadi 3 tingkat. Di setiap level, ada banyak kotak, kotak kayu, dan barang lainnya. Di dalam kotak ada semua jenis bahan berharga, teknik kultivasi, inti binatang, dan sebagainya. Han Li tidak mempedulikan konter dan melihat langsung ke pusat lemari besi rahasia. Ada ruang kosong di mana pilar batu hitam setinggi manusia didirikan. Di pilar batu, ada banyak pola seperti cacing tanah yang terukir di atasnya. Di atas pilar batu, ada kristal hitam seukuran kepala manusia. Kristal ini sehalus cermin dan memancarkan sinar hitam terang yang beriak keluar seperti air hitam. Di dalam pancaran hitam, samar-samar seseorang bisa merasakan gelombang energi yang aneh. Han Li hanya merasa bahwa saat dia melangkah ke lemari besi rahasia, serangga kesengsaraan hitam di tubuhnya bersentuhan dengan energi aneh ini dan segera berhenti bergerak saat mereka tertidur lelap. Batu kesengsaraan hitam. Jantung Han Li berdetak kencang tetapi dia melirik Chen Yang dan tidak segera menjangkau untuk mengambilnya kembali. Gu Qianxun juga melihat kristal hitam itu dan matanya yang awalnya dingin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan sedikit keterkejutan. Taois Li juga tahu tentang Black Tribulation Stone. Namun, item ini hanya dapat menekan bak kesengsaraan hitam dan tidak dapat mengusirnya. Mari kita cepat melihat-lihat dan melihat apakah kita dapat menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Juga, tolong maafkan kami, tapi situasi di luar terus berubah, jadi kami tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kami hanya bisa tinggal di sini paling lama 1 jam. Chen yang tampaknya telah melihat melalui pikiran Han Li, dan dia mengatakan ini dengan tenang. Gu Qianxun menganggukkan kepalanya lalu berjalan ke konter dan mulai mengobrak-abriknya. Ketika Han Li mendengar ini, dia menarik pandangannya dan mulai melihat sekeliling. Demonik Qi dan energi spiritual surgawi tidak dapat digunakan di dalam alam jilin spesial. Meskipun ini adalah brankas rahasia, pada dasarnya tidak ada batasan atau semacamnya. Mereka bertiga membuat kemajuan pesat dalam pencarian, dan setelah mencari di seluruh lemari besi rahasia. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Han Li meletakkan sebuah buku dengan ekspresi jelek dan menatap Gu Qianxun. Gu Qianxun juga melihat ke atas dengan ekspresi serius. Keduanya khawatir tentang Chen Yang, jadi mereka diam-diam setuju untuk mengambil tugas mencari semua buku dan meminta Chen Yang untuk mencari barang lainnya. Namun, mereka berdua memeriksa semua catatan kuno, tetapi bahkan tidak dapat menemukan kata serangga kesengsaraan hitam. Aku menemukan beberapa informasi berguna di sini. Kalian berdua bisa datang dan melihatnya. Tepat pada saat itu, suara Chen Yang terdengar. Ketika Han Li dan Gu Qianxun mendengar ini, mereka segera berjalan mendekat. Chen Yang saat ini sedang berdiri di depan meja di sudut. Di atas meja ada kotak kristal hitam sepanjang 1 kaki. Melalui dinding kotak yang tembus pandang, seseorang dapat dengan jelas melihat serangga seperti kelabang hitam merayap di dalamnya. Mereka adalah serangga kesengsaraan hitam. Di tangannya ada papan giok hitam. Dari kelihatannya, sepertinya itu adalah bagian dari kotak kristal. Di atasnya, ada deretan kata padat. Chen yang memberikan papan giok hitam kepada mereka berdua. Han Li dan Gu Qianxun dengan cepat membacanya. Tidak lama kemudian, mereka berdua memasang ekspresi muram. Di papan giok adalah metode membiakkan serangga kesengsaraan hitam.
Dari saat dilahirkan hingga bagaimana dibesarkan dan bagaimana menanamkannya ke dalam tubuh manusia, semuanya dicatat dengan sangat detail. Satu-satunya hal yang tidak tertulis adalah bagaimana mengeluarkannya. Namun, Papan Giok menyebutkan batu kesengsaraan hitam. Serangga kesengsaraan hitam adalah spesies koloni, dan setiap koloni memiliki raja serangga kesengsaraan hitam yang memerintah sisanya. Batu kesengsaraan hitam adalah kristal khusus yang dibentuk dari mayat raja serangga kesengsaraan hitam menggunakan teknik rahasia. Itulah mengapa itu memiliki efek menekan serangga kesengsaraan hitam. Untuk menekan serangga kesengsaraan hitam, seseorang hanya perlu membawa batu kesengsaraan hitam seukuran kuku. Kedua batu kesengsaraan hitam ini, harap simpan dengan baik. Kenakan di tubuhmu untuk menekan serangga kesengsaraan hitam. Saat mereka berdua sedang membaca Papan Giok, Chen yang berjalan ke sisi batu kesengsaraan hitam. Dia memotong dua kristal hitam seukuran telur dan memberikannya kepada Han Li dan Gu Qianxun. Menurut apa yang tertulis di sini, sepertinya tidak ada kebutuhan untuk barang sebesar itu, kata Han Li. Meskipun atasan mengatakan demikian, selalu lebih aman untuk memiliki lebih banyak. Chen Yang tertawa. Jika itu masalahnya, maka aku harus berterima kasih kepada Chen Yang. Han Li tidak berdiri di atas upacara. Dia berterima kasih kepada Chen Yang dan menyimpan batu kesengsaraan hitam. Gu Qianxun juga menyimpan Black Tribulation Stone. Namun, tatapannya masih tertuju pada kotak batu giok hitam. Mungkinkah Gu Qianxun ingin mendapatkan beberapa serangga kesengsaraan hitam? Jangan ragu untuk menggunakannya. Namun, Anda harus menggunakan wadah khusus untuk menyimpannya. Chen yang melihat tatapan Gu Qianxun saat berkata, tanpa sepotong besar batu kesengsaraan hitam, serangga kesengsaraan hitam ini tidak berguna. Lihat di sini. Gu Qianxun menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke sisi kotak kristal hitam. Secara kebetulan, itu adalah titik buta untuk penglihatan Han Li. Han Li berjalan ke sisi Gu Qianxun dan melihat apa yang dia tunjuk. Ada pola bunga 6 kelopak yang diukir di kotak kristal. Itu agak indah dan sepertinya semacam simbol. Polanya diukir dengan sangat tipis dan akan sulit terlihat jika tidak diperhatikan dengan cermat. Rekan Gu Qianxun mengenali pola ini. Mata Han Li menyipit saat dia bertanya. Agar pola ini diukir pada kotak kristal hitam, itu bukan tanpa tujuan. Sebelum saya datang ke kota Qingyang, saya pernah melihat pola ini di kota Suan. Itu adalah simbol unik dari master penempa pedang, Nyonya Liu Hua. Gu Qianxun berkata perlahan. Nyonya Liu Hua, kedengarannya seperti seorang wanita. Sangat jarang melihat master penempaan pedang wanita. Han Li menggosok dagunya dan berkata, saya pernah mendengar tentang Nyonya Liu Hua sebelumnya. Dia bukan seorang wanita. Di wilayah suci, ada suku yang disebut suku Baiyi. Mereka mahir dalam seni menempa pedang dan senjata. Setiap generasi, orang dengan tingkat tertinggi dari penempaan senjata akan diberi gelar Nyonya. Senior Liu Hua adalah Nyonya suku Baiyi saat ini. 1.000.000 tahun yang lalu, dia dilempar ke alam skala spasial oleh dinasti Yeyang dan telah tinggal di pusat kota-kota Suan. Setiap senjata yang dia sempurnakan berkualitas tinggi, dan sulit untuk membelinya dengan uang. Di masa lalu, Du Qingyang ingin meminta senjata yang cocok, tetapi dia tidak berhasil. Chen yang menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu, tapi mengapa simbol Nyonya Liu Hua muncul di kotak ini? Han Li mendengar ini dan berkata dengan ragu. Sepertinya kotak ini dibuat oleh Nyonya Liu Hua. Atau apakah dia memiliki hubungan dengan serangga kesengsaraan hitam ini? Gu Qianxun mengerutkan kening dan bergumam. Masih ada satu hal lagi yang tersisa di perbendaharaan. Ayo selesaikan pencarian dulu. Chen Yang menyela. Han Li mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Ada satu lemari terakhir yang belum digeledah. Itu diisi dengan semua jenis bahan dan barang lain-lain. Meski peluangnya tipis, ketiganya tetap bekerja sama untuk menggeledah kabinet terakhir.
Han Li mengambil batu kristal ungu yang bersinar dan dengan hati-hati memeriksanya dengan indera ilahi. Tidak menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, dia meletakkannya dan mengambil barang lain di sampingnya. Ekspresi Han Li sedikit berubah. Itu adalah relief hitam seukuran telapak tangan. Itu diukir dengan dewa iblis berkepala 3 dan berlengan 6 duduk dalam posisi yang aneh. Dia telah melihat hal ini sebelumnya. Saat itu, ada juga relief hitam serupa di perangkat penyimpanan Dao Master Sengu. Kedua pahatan relief itu sama persis dari segi ukuran dan bahan. Satu-satunya perbedaan adalah postur dari dua patung Dewa Iblis. Mungkinkah kedua patung ini berhubungan? Han Li menebak dalam hatinya. Dia memandang Chen Yang dan Gu Qianxun, tetapi mereka berdua melihat hal-hal lain dan tidak memperhatikannya. Glabelanya menyala dan cahaya kristal melesat ke patung relief. Patung relief hitam itu sedikit bergetar. Kemudian, seolah-olah hidup kembali, ia menggerakkan anggota tubuhnya dan berpose dalam segala macam postur. Ada total 12 postur berbeda. Di belakang patung relief, banyak kata yang tidak dapat dipahami muncul. Namun, 12 postur pahatan relief ini sama sekali berbeda dengan pahatan relief Dao Master Sengu. Meskipun Han Li tidak mengenali kata-kata aneh ini, dia tahu bahwa kata-kata itu berbeda dari yang sebelumnya. Jejak kegembiraan melintas di mata Han Li. Patung relief ini memang berhubungan dengan patung relief Dao Master Sengu, tampaknya satu set. Dia dengan santai membalik patung relief hitam itu 2 kali, dan dengan cepat mengembalikannya ke kejauhan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bertiga dengan cepat mencari semua item di counter. Seperti yang diharapkan, tidak ada sesuatu yang berharga untuk ditemukan. Satu-satunya informasi berharga yang mereka temukan di lemari besi rahasia ini adalah papan giok hitam. Mereka bertiga kemudian berkumpul di sekitar kotak giok hitam. Tidak peduli apa, ini masih petunjuk. Han Li melihat simbol 6 bunga di kotak batu giok dan berkata sambil berpikir. Gu Qianxun tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Chen Yang. Saya minta maaf karena saya tidak dapat membantu Anda menemukan metode untuk menghilangkan cacing kesengsaraan hitam. Namun, setelah saya membersihkan sisa-sisa geng Du Qingyang, saya pasti akan mengirim lebih banyak orang untuk melanjutkan penyelidikan. Aku akan memberikan kalian berdua jawaban yang memuaskan. Chen yang mengungkapkan ekspresi malu. Jawaban yang memuaskan. Rekan Taois Chen Yang, apakah maksud Anda dapat menemukan metode untuk menghilangkan cacing kesengsaraan hitam? Alis Han Li sedikit berkerut saat dia bertanya. Hanya Du Qingyang yang tahu metode untuk menghapus cacing kesengsaraan hitam. Sekarang dia sudah mati, saya akan mencoba yang terbaik untuk melanjutkan pencarian di mansion Tuan Kota dan tempat lain. Pada saat yang sama, saya akan mencoba untuk mendapatkan beberapa informasi dari kota Suan. Aku seharusnya bisa menemukannya. Chen yang buru-buru berkata, haruskah bisa menemukannya? Rekan Taois Chen, Anda dapat menyimpan kata-kata ala kadarnya. Mengenai cacing kesengsaraan hitam, tolong beri kami penjelasan yang jelas. Gu Qianxun berkata dengan dingin. Sepertinya kalian berdua sudah bergabung dan tidak berniat untuk terus bekerja denganku. Chen yang menatap Han Li dan Gu Qianxun dan matanya berkilat dan nadanya menjadi dingin. Sebuah cahaya putih melintas di lengan kirinya dan lapisan kristal putih samar-samar muncul di kulitnya. Aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dan dengan keras menekan mereka berdua. Aura ini sangat kuat dan tidak kalah dengan Du Qingyang. Selain itu sangat tajam dan kehampaan di sekitarnya tampaknya diiris oleh energi tajam yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkannya berdengung lalu bergetar. Han Li dan Gu Qianxun merasa seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh gunung besar. Namun, ekspresinya tidak berubah dan mereka segera melepaskan aura sendiri, lalu menggabungkan aura bersama, mereka benar-benar mampu menahan tekanan Chen Yang. 3 aura yang kuat terjalin satu sama lain,
menyebabkan percikan samar muncul di kehampaan dan seluruh ruang rahasia berguncang ringan.